Tahu nggak teman-teman? Ini itu apa? Syair Tobitop itu apa? Jadi ya, syair Tobitop itu adalah syair Arab klasik ya, yang berjudul Saud Safiri Al-Bulbuli. Artinya itu suara burung bulbul. Ya, kalau arti judulnya itu seperti itu. Nah, syair ini ternyata ditulis oleh Al-Asma'i, seorang penyair dan ahli bahasa Arab terkenal dari abad ke-8. Jadi ada sudah 1200 ya, lebih. Nah, di sini ya, hal ini mengisyaratkan bahwasannya yang namanya karya sastra, syair ya, atau apapun itu, ketika dia mempunyai nilai keindahan, itu akan bertahan lama. Ya, akan bertahan lama. Makanya di sini dijelaskan syair ini viral kembali karena liriknya yang catchy. Catchy itu seolah gampang untuk diikuti, ditiru, ya, dan mudah diingat. Ya, tadi ke top kita diulang-ulang mudah diingat. Serta dia memiliki tantangan, yaitu ritmenya yang cepat. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwasanya fenomena top menunjukkan bagaimana karya klasik dapat kembali populer di kalangan generasi muda melalui platform media sosial. Artinya sebuah karya yang mengandung nilai keindahan itu biasanya akan terus dikenang, akan terus diminati dan disukai. Nah, pada hari ini ya, berkaitannya dengan pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang salah satu unsur dari puisi yang menjadi bagian letak keindahan sebuah puisi. Namanya gaya bahasa atau majas. Untuk itu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Istidana Muhammad. Baik, anak-anakku, kita akan membahas tentang gaya bahasa puisi atau yang biasa disebut dengan majas. Ya, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari ini, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya bahasa majas dan puisi dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan gaya bahasa pembentuk teks puisi. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa puisi? Ya, gaya bahasa puisi adalah cara khas seorang penyair dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa yang ditandai dengan pemilihan kata, kemudian struktur kalimat, dan penggunaan bahasa figuratif. Maksud bahasa figuratif itu majas tadi, bahasa kiasan, untuk menciptakan kesan tertentu pada pembaca. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwasannya struktur fisik puisi itu salah satunya gaya bahasa. Selain
Yang pertama personifikasi, ya. Boleh dibuka bukunya di halaman 93. Ya, sambil Bapak menjelaskan. Yang pertama personifikasi, yaitu gaya bahasa yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Ya, di sini contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku, mengajakku untuk segera bermain di pantai. Ya, jadi benda yang mati tapi berperilaku seperti manusia. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Personifikasi. Ya, kemarin ada yang mencontohkan pulpennya menari-nari di atas buku menghasilkan sebuah tulisan yang indah. Ya, cara seperti itu. Yang kedua, metafora. Ya, metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ya, contohnya pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan itu kalau makna aslinya itu ya tangan sebelah kanan. Tapi di sini merupakan ungkapan. Tangan kanan itu merupakan artinya apa? Orang setia. Orang yang setia dan diberikan kepercayaan. Ya, namanya tangan kanan. Atau misalnya kita ambil contoh lagi apa? Metafora. Nah, misalnya dia selalu dijadikan kambing hitam setiap ada kegaduhan. Kambing hitam itu makna aslinya seekor kambing yang berwarna hitam. Tapi kalau makna ungkapannya apa? Kambing hitam, orang yang dipersalahkan, ya, kalau kata Ida ditumbalkan, gitu ya. Nah, kambing hitam seperti itu. Ini yang kedua, metafora. Personifikasi benda yang tidak hidup seolah-olah bersikap seperti manusia, bergerak seperti manusia. Metafora yaitu sifat yang sama disampaikan dalam bentuk ungkapan. Kemudian yang ketiga, hiperbola. Ya, hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat bersekolah. Ya, memeras keringat ini kan kalau makna aslinya ya memeras, ya, mengeluarkan air dari sebuah benda itu kan diperas. Tapi maksud yang ada di sini memeras keringat itu artinya bekerja dengan keras. Contoh lain, misalnya timnas U17 dibantai habis-habisan oleh timnas Korea Utara. Dibantai ini kalau makna aslinya kan seperti sedang dipukuli, ya, atau dihajar habis-habisan. Nah, tapi makna yang dimaksud adalah kalah dalam pertandingan sepak bola. Itu yang namanya hiperbola, dia membesar-besarkan. Nah, ada yang berlawanan dengan hiperbola, namanya litotes, ya. Di sini yang berlawanan dengan hiperbola namanya litotes, yaitu ungkapan yang merendahkan. Ya, merendahkan meskipun kenyataannya justru sebaliknya, ya. Di sini dicontohkan, selamat datang ke gubuk kami ini. Ya, selamat datang ke gubuk kami ini. Atau misalnya, terimalah hadiah yang tidak berarti ini. Ya, padahal isinya mungkin satu benda yang berharga, ya. Itu litotes yang keempat. Kemudian yang kelima, ironi. Nah, ini yang sering kita dengar nih, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Ya, kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Nah, ini tujuan
bermaksud untuk menyindir dengan kata-kata yang halus. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Ya, maksudnya nyindir. Artinya kamarnya aslinya berantakan. Ya. Atau contoh lain, kamu rajin sekali sehingga sekolah sudah bubar baru datang. Artinya dia rajin atau malas? Malas atau terlambat. Ya, ini yang dinamakan ironi. Ya. Kemudian yang keenam, simile. Ya, hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan ataupun seperti. Hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Ya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Seorang kelakuannya seperti anak ayam. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Anak ayam kalau kehilangan induknya seperti apa? Nah, suka siap ya, berbunyi terus kemudian mandir, panik dan lain sebagainya. Nah, maksudnya kelakuannya seperti itu, panik, berisik, gusar, lusuh dan lain sebagainya. Ya, atau contoh lain seperti atau bagaikan air di daun talas. Nasihat orang tuanya tak satu pun yang membekas. Maksudnya dia sama sekali tidak menerima nasihat dari orang tuanya. Ya, seperti air yang ada di daun talas, ketika jatuh langsung tertumpah tanpa ada yang tersisa. Ya. Yang ketujuh, repetisi, yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, ini mudah ya. Kalau mengulang pasti kita lihat ada kata-kata yang diulang. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil. Kalau kata-kata yang diulang apa? Dia, ya. Jadi mudah repetisi itu. Misalnya contohnya, saya selalu diajarkan untuk menabung, terus menabung, dan selalu menabung. Kata-kata yang diulangnya apa? Menabung. Itu namanya majas repetisi. Yang terakhir, antitesis. Ya, antitesis yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya film tersebut disukai oleh tua muda. Ya, tua dan muda. Ya. Misalnya lagi, maju mundur sebuah perusahaan tergantung dari pimpinannya. Berarti kata yang pakai majas antitesisnya maju mundur. Itu ya, ada 8 majas atau gaya bahasa yang biasa digunakan dalam puisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa menyebutkan majas apa yang di dalamnya mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau membesar-besarkan? Majas hiperbola, betul. Sekarang majas yang maksudnya menyindir secara halus apa? Ironi, ya, tepat sekali. Majas yang menceritakan benda yang mati seolah berperilaku seperti manusia. Personifikasi. Ada lagi majas yang di dalamnya terdapat kata yang diulang-ulang, namanya majas repetisi. Oke, alhamdulillah ya, teman-teman sudah bisa memahami semua. Insyaallah nanti kita akan mendalami kembali
Jika dirasa cukup, ya insya Allah manfaat yang kita dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita bisa mengetahui dari sebuah teks, dari sebuah syair, dari sebuah puisi, gaya bahasa apa yang digunakan. Dan kita pun bisa membedah. Misalnya di bait yang pertama dia menggunakan gaya bahasa personifikasi. Di bait selanjutnya gaya bahasa yang lain dan seterusnya. Ya, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah nanti kita akan